yang nanti jadi yang dibilang apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah makanya di akhir zaman ini justru sebenarnya orang Muslim lah yang nanti akan berkuasa memegang kendali sebagian ya untuk menjadi umat Tuhan di akhir zaman. Nah yang terbuang nanti ini orang-orang Kristen. Makanya saya dengan orang Kristen kan sudah hampir jarang berkomunikasi kalau di grup itu. Benar, kecuali di gereja saya ya. Benar bang, benar. Karena orang Kristen ini Assalamualaikum. seperti saya bilang tadi, Waalaikumsalam. sudah seperti janda yang udah berkali-kali kawin, tapi janda dalam rumah tangga, gitu. Itu barangnya tuh udah lebar, jadi mau apa lagi gitu orang-orang. Yang gimana bang? Maksudnya barangnya ini kaki ini dimasukin. Kondusif. Libra mau nanya apa Libra? Maksudnya nih cerita bagaimana nih? Luga ini nabi dari kekristenan. Oh, nabi dari Tambunan ya? Iya. Betul. Oh gitu. Coba cerita lagi bang, gimana persetujuannya tuh gimana gitu? Gini, ya jadi kan udah dapat poinnya, Henso masuk neraka, udah sih selesai poinnya diskusi hari ini. Ya udah, iya silakan. Iya, jadi kalau saya bilang ini si Enzo ini dia orang karismatik, dia kenal juga pendeta-pendeta besar kan. Nah, lalu saya bertanya sama Tuhan, apa sih yang membuat dia ini kok dia nggak menerima nabi? Jadi gini, dia ini roh keangkuhannya lebih tinggi daripada Roh Kudus yang ada di dalam hatinya dia, sehingga dia dipimpin oleh keangkuhannya, sehingga dia iri hati. Nah, ketika saya dipakai Tuhan, ketika orang lebih banyak bertanya kepada saya, dia nggak laku, kan gak ada yang nanya sama dia. Gue tanya serius samamu ya. Dia kalah terkenal, akhirnya dia iri hati, akhirnya iri hati itulah yang membuat dia hancur. Dengar, ada yang bilang CLE tadi di Semen PD. Dengar lu gak? Kan kamu ngaku-ngaku tadi tentang laut kamu jawab juga salah. Ini kedua ya aku tanya. Di surga pakai bahasa apa coba? Kalau salah lagi fix kamu nabi palsu ya. Jawab. Itu tidak menunjukkan kalau kamu nggak bisa jawab kamu nabi palsu. Itu adalah statement tolol. Nggak ada orang kalau nggak bisa jawab kamu bukan nabi. Terus kamu kalau ngomong bahasa apa dulu Dol? Yang orang stres itu pertanyaan gila namanya. Bahasa apa? Itu pertanyaan tolol namanya. Lama-lama coba kau tinggal di mana sih? Kau tinggal di mana? Nggak bertanya kau tinggal di mana? Sherlock. Iya, kau tinggal di mana? Ditanya bahasa apa? Bahasa apa yang dipakai? Ayo kejar sini. Welcome aja ngopi kamu, ngopi Cyanida. Ya udah diam kau. Ya kau diam ya. Ya udah jawab. Kau diam dulu. Nanti ku bilang ke bangku yang jaksa, nanti kau ditangkap pula, kau nangis kau. Oke, gini. Kau kan bertanya, kalau kau tidak bisa jawab berarti kau bukan nabi. Itu tidak ukur orang menjadi nabi. Tidak bisa jawab. Jadi, kalau pertanyaan seperti ini, mau baru suruh ditangkap kau, gitu. Nah, jadi statement seperti itu, ya kau sudah menghina hamba Tuhan kau di sini, bisa kena pasal itu. Kebetulan abangku Kajati mau. Mau. Jadi begini. Iya, makanya kau diam dulu. Makanya gue bilang sama kau, kalau kau itu nggak perlu lagi bertanya di sini. Kan udah gue bilang, biarin aja Muslim yang bertanya. Kau di mataku udah jadi janda. Nggak perlu, kalau janda udah nggak perlu diurus lagi, cocoknya dibuang. Nah, berarti nggak bisa jawab, ya kan? Kebanyakan makan kangkung ya, tapi juga kebanyakan makan kangkung ya. Nah, nggak bisa jawab. Iyalah. Nggak apa-apa, nanti ntar nggak apa-apa. Iya, pikirannya itu nggak perlu dijawab, nggak ada gunanya, orang stres kok kayak kamu. Oke, yang muslim aja, muslim. Bang Robert, nanyanya yang akademis gitu biar kita dapat ilmu. Iya. Bang Robert, monitor. Bang Robert. Sebenarnya itu ada jawabannya.
bahasa Ya di udah, surga kamu itu gak usah ada gitu nangis. Mi. Cuman dia Kamu dia gak usah nggak nangis sama tahu si gitu loh. Murni. Oh. Udah nggak tahu ya. Di surga itu ada namanya bahasa surga. Itu mirip bahasa Ibrani, tapi bukan bahasa Ibrani. Itu ada bahasanya. Oke, lanjut, lanjut. Ya, Bang Robert. Aduh, kamu minta naik tapi cuman parkun. Bang Robert. Monitor. Ya lanjut Bang Palopo lagi atau Bang aduh, ini siapa sih? Bang Aku kak, nih oh. Ini Bang aku Luga turunin mau ya. nanya ini. Mau Bentar, jalurnya dari bentar, mana Bang. itu Bang Luga? Jalur ke surga itu Bang? Bentar Bang Karni. Bentar Bang Karni, bentar Bang Robert. Nah, Robert. Bentar Bang Robert. Robert, kamu kalau nggak ada aku turunin ya. Ya lanjut Bang Luga. iya, Saya jadi sih kita sudah kalau mau ke surga itu di bawah Roh Kudus. Kalau nggak malaikat yang ngajak kita. Jadi tangan kita dipegangin, diangkat terbang seperti pesawat ulang-alik naik itu secepat itu lebih cepat dari cahaya itu. Itu tembus ke langit tuh Bang. Jadi bukan tembus lagi, itu sudah ngelewatin pertama namanya galaksi Bima Sakti ya. Kita ini kan galaksi Bima Sakti ini lewat lagi terus. Lewat terus tembus ke pokoknya udah lewatin alam semesta itu bintang udah nggak kelihatan. Bintang di bawah kaki kita masih kelihatan, tapi di atas sudah nggak ada bintang. Berarti udah ngelewatin alam semesta kan. Baru nanti kamu masuk dunia maya. Dunia maya ini adalah tempat setan-setan dibuang dari surga. Nah, di sini sebelum kita nembus ke surga itu harus ngelewatin dunia maya ini. Nah, nanti kita dijemput sama Mikael dengan seluruh pasukannya. Itu jutaan malaikat itu biar bisa kita nembus. Nah, baru karena di dunia maya ini juga jutaan setan ada di situ. Nah, nembus terus, nembak terus ke atas, baru ketemulah pintu gerbang surga. Itu tingginya minta ampun itu. Penjaganya aja, penjaga pintu gerbang surga itu ada malaikat raksasa 2 orang. Itu tingginya mungkin sekitar 200 meter ya, raksasa dia. 2 orang menjaga pintu gerbang surga itu. Baru kalau nama kamu ada tertulisan kamu boleh masuk. Iya, ya ampun menarik keren ya. Bentar, ini orang ada Ya, nggak? kira-kira seperti Wong. itu. Bentar Bang Palopo. Paten Wong Bang Luga apa paten. ini? Gantian ya. Bang Luga, orang ateis masuk surga nggak? Siang Ros. Iya siang Wong. Kamu Islam apa Kristen Wong? Lihat ya. Islam sama. Sebentar Nggak sedikit boleh. ya. Yang Sebentar Islam di sedikit. sini sebentar. Yang Islam di istimewain di bawah, sedikit yang ya. Kristen nggak aku naikin. Saya melihat ya. Sebentar. Kasih sebentar. Sama siang Bang Luga. Ya gini, yang khusus tentang sorga ini saya lihat minat Muslim ini luar biasa sekali ya. Makanya nanti saya akan lebih banyak lagi Ke surga. saya juga lagi pesan buku-buku lama untuk saya mau bagi-bagikan ataupun saya jual itu buku tentang sorga. Jadi nanti supaya kalian lebih yakin dari apa yang saya katakan ini nggak hanya sekedar halusinasi saya. Gitu. Jadi Bang Luga, makanya sekali-kali kalau boleh lah bahas yang yang ngerecok-ngerecokin selfie-selfie saya nggak di suka sana, gitu. Bang Luga. Khususnya Jangan biasanya dipotong-potong. ngerecok-ngerecok. Jangan Oke, lanjut. dipotong-potong. Jangan Oke. dipotong-potong. Nah, Oke, siap. ya, jadi nanti pembahasan tentang surga ini akan saya tingkatkan karena untuk akhir zaman ini pembahasan tentang surga ini sangat penting sekali. Jadi akan saya coba expose lebih besar lagi. Udah nggak ada waktunya ngetes lu ke neraka gitu loh. Oke, lanjut. Iya, Bang Wong mau nanya apa tadi? Udah nyampe belum tanyaan? Oke. Aku tanya ya karena Bang Luga tadi kan ngomong. Jadi gini, Bang Luga, yang sepengetahuan saya, yang sering saya dengar ini kan Bang Luga kan sudah pernah melihat surga, neraka gitu kan. Nah, menurut Ya, emang neraka Bang udah. Luga itu Sebentar. Udah. gimana? Bang Luga emang neraka juga Udah. Bang Luga, sebentar ya Bang Wong. Kalau Oke, lanjut. gambaran nerakanya orang Kristen tuh gimana ya Bang Wong ya? Ya, ada penjara-penjara, ada seperti lubang-lubang itu terdiri dari jutaan lubang. Di setiap lubang itu kayak mangkok itu ada kerangka orang yang sudah jiwa-jiwa yang tersiksa. Itu dibakar di lahar. Jadi neraka itu seperti Gunung Merapi, lalu di aliran sungai lahar berapi itulah di situ dimasukin banyak orang teriak-teriak, jerit-jerit.
ada juga penjara, terus ada lagi kegelapan yang paling gelap, jadi nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma jerit-jerit doang di situ. Itu jutaan orang di sana, bukan jutaan, miliaran. Bayangin dari zaman Adam sampai zaman sekarang itu orang ngumpul di situ miliar, bukan juta. Satu lobang. Itu di Saya kira dalam seperti itu. ya di dalam neraka imannya orang Kristen itu roh apa dengan kedagingan? Di sana itu daging itu nyata. Jadi walaupun memang di sana roh, tapi sakit tersayat itu kerasa seperti kita di bumi. Misalnya kamu kena silet nih, sakitnya gitu rasanya sama. Jadi justru di sana perasaan kita merasakan sakit itu lebih nyata lagi. Jadi bagaimana kamu sakit di bumi, seperti itulah sakitnya disayat di neraka atau dibakar. Persis, nggak ada bedanya. Karena kan yang merasakan sakit itu kan roh. Daging kita kan cuma media doang. Ketika daging kita dibakar, yang merasakan sakit kan roh. Jadi sama rasanya, nggak ada bedanya sama sekali. Oh, makasih ya. Makasih. Iya, Bang Wong. Dan Iya, Bang Wong. kemarin Donditan sudah, sedikit aja. Donditan itu diseret-seret binatang sama bom-bom juga, bom-bom juga. Rudi Yohanes juga masuk ke dalam lautan api. Bom-bom Rudi Yohanes, jadi Kristen-Kristen abal-abal seperti itu. Ya, si Rudi Yohanes sudah mimpi dia masuk ke dalam api yang membara. Bom-bom juga. Jangan monolog. Iya, Bang Nabi, Silakan yang muslim aja, bro. Sorry, iya. Kamu di Yang muslim aja, tolong kamu diam. aja. Bro Hanso, Di diam dulu, Bro roomnya. Hanso. Dia udah Enggak, dia kemarin di roomnya bom-bom Ini nggak cerita ngomong baru, gitu bro. loh. Ini baru cerita Aku baru. mau bertanya, Bang. Bang Nabi. Salah si bom-bom saya kekin kepalanya. Udah diam aja. Gini Bang Nabi Loga. Bang Wong. Oke, lanjut. Yang paling aku dulu Bunda satu kali Lanjut aja. ya. Sedikit aja. Oke, pertanyaan terakhir. Iya, Bang Wong, sebentar sabar ya. Iya, Fadi. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan, Bang Luga. Jadi kalau menurut pengalaman Bang Luga yang pernah ke neraka, itu yang kebanyakan di neraka itu menurut Bang Luga dari mana Bang Luga apa? Kan kita nih mengenal nih banyak nih agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu menurut Bang Luga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sebentar ya. Dua boleh ya, Os ya? Iya, boleh. Oke, dan yang kedua, ini kan menurut Bang Luga nih nabi terakhir di Kristen nih. Nah, ini kan banyak nih Bang Luga sering naik-naik di room-room Kristen. Nah, ini banyak orang-orang Kristen yang menentang Bang Luga sendiri nih. Nah, ini menurut Bang Luga sendiri kalau orang Kristen yang tidak mengikuti atau tidak mendengarkan Bang Luga itu nasibnya gimana Bang Luga? Oke, silakan Bang Luga dijawab. Iya. Pertanyaan pertama kan di neraka agama apa aja? Semua yang menolak Yesus sebagai Tuhan, ya, di situ disiksa habis-habisan. Bahkan di sana ada blok khusus para ulama. Di neraka itu ada blok khusus para ulama. Nanti kamu bisa nonton di kesaksiannya Elizabeth. Itu ada di situ. Jadi semua agama kecuali mereka yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Nah, terus yang kedua, orang Kristen juga banyak di neraka. Kenapa orang Kristen banyak di neraka? Karena mereka iri hati. Mereka tidak melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Mereka iri dengan orang yang dipakai Tuhan. Misalnya saya nih dipakai Tuhan bikin mujizat, yang lain karena iri kan, seperti si Rudi Yohanes, si Bom-bom, si Henso, ini kan iri hati nih sebenarnya. Maka mereka melupakan iman mereka, akhirnya mereka berantem ribut. Nah, ini pun masuk neraka nih. Bahkan hukuman mereka ini lebih 1000 kali lipat hukumannya. Orang Kristen kalau tidak melakukan firman Tuhan itu hukumannya lebih parah dari orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang Muslim. Kalau Muslim mungkin sekali dipukul, kalau di sana orang Kristen kepalanya dipecahin 1000 kali. Jadi makanya hukuman yang terberat adalah hukuman kepada orang Kristen. Orang Kristen ini karena dia tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya dia tidak bisa mengenal nabi-nabi Tuhan. Akhirnya nabi Tuhan diejek. Nah, kenapa orang Kristen tidak percaya saya sebagai nabi? Karena mereka itu hidup dalam dosa. Ketika saya menegur dosa mereka, mereka marah. Contohnya ulos, ya, penyembahan berhala melalui adat istiadat. Mereka terlibat dengan adat istiadat. Si Bom-bom itu pendananya itu saya kenal. Itu pendananya itu salah satu tokoh adat istiadat Toraja. Makanya saya tahu dia kalau dia melawan adat itu donaturnya mundur karena transferannya ditunjukin sama saya. Bang, ini bapak saya yang transfer, Bang. Lihat nih. Benar gak nih? Ini bapak saya yang transfer si Ya Bom-bom. udah jangan Ngeri juga ternyata bokap. Cukup,
Cukup Artinya orang-orang Kristen itu juga banyak menolak saya sebagai nabi karena mereka lebih memilih kenikmatan hidup. Mereka lebih memilih kawin cerai. Karena kan ada agama Kristen yang mengajarkan boleh cerai. Nah, eh, kalau berzina istrinya cerai kayak si Ahok gitu kan, cerai lagi, cerai lagi. Jadi karena melegalkan seks bebas, inilah mereka yang dikatakan Yesus menjadi orang-orang Kristen yang terkutuk gitu loh. Makanya mereka banyak menolak nabi. Kalau nabi kan di dalam kekristenan kan tegas, kalau nabi nggak boleh cerai. Tapi kalau gereja-gereja Protestan, Katolik, oh boleh. Oh, kalau misalnya suami istri mau berzina boleh lagi cerai kayak si Ahok gitu kan. Nah jadi mereka intinya boleh cerai, artinya lo mau cerai 1000 kali juga nggak apa-apa. Artinya kalau cerai 1000 kali kan sama juga dengan prostitusi. sama-sama pertanyaannya di neraka Aku surga. lagi. Udah dijawab ya, Wong. Aku dikit aja. Fandi. Ya, izin yang mulia Nabi Luga. Ya, Izin yang mulia Nabi Luga. Yang paling banyak itu menurut penglihatan Bang Luga itu agama apa sih yang paling banyak yang menghuni tempat itu? Makasih yang mulia Nabi Luga. kalau menurut saya Penghuni sih surga yang apa pasti neraka nih? yang lebih banyak ya orang tidak mengenal Yesus lah. Artinya mereka seperti Buddha, Muslim itu yang lebih banyak. Tapi Muslim akhir zaman ini akan berpotensi selamat karena kan seperti nubuatan waktu si Ismail nangis-nangis di padang gurun kan, dia udah mau mati, akhirnya Tuhan ngasih air kan. Itu adalah nubuatan kalau pada akhir zaman nanti Ismail itu akan diselamatkan. Justru di akhir zaman yang jadi sampah itu banyakkan orang Kristen. Tapi kan zaman-zaman sebelumnya kan orang Kristen lebih banyak diselamatkan. Gitu ya, Fandi ya. Bang Kuncen mau nanya apa? Yang mulia Nabi Ya, Luga. Waalaikumsalam. Bentar ya, Hanzo Pak didengar Darman. itu, Hanzo. Ya, Fandi. Iya, aduh, kamu ini kompor ya, turun aja kamu. Sama Bang Ya. Luga. Kuncen. Nah, silakan. Ini Iya, lagi mau nanya apa? promo kaplingan neraka kalau ada yang Kamu mau nanya apa? Kamu mau nanya apa, minta naik? mau nanya itu apa ada orang-orang terdahulu di neraka itu ada lapisan berapa ke bawah itu, nah Luga. Oke. Ke bawah Jadi itu. jadi neraka itu memang punya tingkatan ya. Tapi tingkatannya bukan bertingkat, tapi dia seperti kerangka manusia yang terlentang. Jadi ada bagian kaki itu dipenuhi oleh jutaan jiwa-jiwa. Nanti pusat neraka yang paling hukumannya paling berat itu jantung neraka. Di situ adalah bekas-bekas penginjil yang berdosa, itulah hukumannya paling berat di neraka. Karena mereka udah tahu firman, tapi mereka melakukan gitu. Jadi penginjil-penginjil yang udah murtad itulah hukuman paling berat di neraka beserta dengan nabi-nabi palsu. Itu hukumannya, aduh, apinya tuh gila kan. Ibarat kata Kan tuh, ada di ayatnya. Ada di ayatnya ya Bang Hajo ya. Waspadalah terhadap orang-orang yang ngaku katanya ya. Mungkin itu maksudnya ya. Ya Pak Darman, lanjut. Mau debat apa diskusi atau apa Pak Darman? Apa mau nanya apa? nanya aja. Jangan debat, nanya aja. Nanya aja, jangan debat. Nanya aja. Iya, nanya aja Luga. Di surga itu Luga, hidupnya manusia ini di sana nanti seperti malaikat ya. Tidak ada kawin mawi gitu. Jadi gini. Ya, jadi begini. Kita di surga itu ada makanan. Jadi di surga kita makan. Makanannya bebas. Mau makan mie ayam, mau pangsit, mau bakso, mau nasi goreng, mie goreng, terserah. Tergantung ada.
Karena kalau Sebelah kalau sebelah gereja-gereja Protestan dia marah kalau saya bilang di surga ada makanan. Nah, kenapa gereja-gereja Protestan marah saya kalau bilang surga makanan? Supaya mereka membuat surga itu hina, supaya orang nggak tertarik masuk surga. Ah, di surga nanti kita cuma terbang-terbang kayak burung, nggak ada makan. Itu goblok itu pendeta tolol. Jadi di surga ada makan, ada minum, bersenang-senang dengan makan dan minum, mau kopi, mau susu coklat, susu Fanta, Coca-Cola. Di sana lebih lengkap makanan. Dan di sana tidak ada seksual, ya, tidak ada seksual. Kita hidup seperti malaikat. Di sana kemuliaan kita adalah mendapat rumah dan mendapat mobil serta malaikat-malaikat. ada Jadi kita mobil punya juga. malaikat pribadi. Ada mobil juga. Ada. Saya Kamu jangan kira itu surga seperti jadul. Luga. Di bumi yang hina, dengerin. Sebentar dulu Darman Adi, gue lagi ngomong, jangan gue bikin emosi sama muncung lo. Jadi gini, bumi yang dunia ini itu ada Rolls Royce lagi di sorga itu 1.000.000 kali dari Rolls Royce. Jadi jangan bikin surga itu jadi hina. Silakan. Ya, Bang John, mau nanya apa, Bang John? Di surga ada mobil. Saya belum selesai, Bu. Luga, di sana apakah ada pendamping kita juga perempuan, Luga? Kan sudah dibilang seksual nggak ada, titik tahu kalau gosok aja sama pohon. Buset. Oh iya, berarti kenapa takut beristri di dunia? Nggak ada juga perempuan di sana, ngapain takut? Nggak juga ada istri kita di sana. Kenapa takut beristri lagi cerai di dunia? Cuma hukum di ini aja kok kenikmatan dunia. Nggak dibawa juga ke surga ini istri kalau begitu juga. Kan banyak Kristen mengatakan hidupnya nanti seperti malaikat. Ngapain takut? Beristri cuma untuk dunia, nggak dimiliki di akhirat. Itu aja. Udah diamlah kau. Kasih pertanyaan yang lain. Nah, saya Luga, Susah nih dia. Saya nanya, Wah ini dia, makanya aku belender kamu. Katanya seperti malaikat hidupnya, tidak perlu mawin. Nggak usah cerita mawin lah, cerita pasangan aja. Berarti kita miliki di sana. Ngapain takut berbini banyak? Ngapain takut cerai? Ya udah diam lah. tes. Diam. Cepat kamu Nabi. Ayo lanjut yang lain. Nih Luga. Bang John nanya apa, Bang John? Saya mau nanya, waktu Luga ke surga itu udah ada penduduk surga apa masih kosong, apa Luga sendiri? Jawab. Nah gini, pertanyaan bagus. Jadi gini, di surga itu sebenarnya semua fasilitas surga itu belum ditempati. Tapi di surga itu ada seperti tempat penantian. Nah, jadi ketika kita dibawa ke surga, kita cuma ditunjukin ini nih rumah-rumah yang kalian tempatin nanti setelah hari penghakiman. Tapi kita hanya baru melihat rumah itu, belum kita bisa menempatin. Tapi di surga itu ada juga tempat penantian yang ada fasilitas yang dimana kita di situ hanya menanti dulu. Tapi kalau nanti setelah penghakiman terakhir, baru kita dikasih rumah-rumah yang menjadi milik kita. Surga itu ada tingkatannya. Ada tingkat terendah namanya Firdaus. Nomor 2 surga tingkat pertama, kedua dan ketiga, baru Yerusalem baru yang paling tinggi. Jadi di Yerusalem baru ini ada mobil. Di surga tingkat 3, 2, 1 dan Firdaus itu nggak ada mobil. Itu pakai kendaraan umum seperti kereta LRT, kereta cepat gitu. Tapi tidak ada mobil. Yang ada mobil cuma di Yerusalem baru. Dan kebetulan cuma berada di Yerusalem baru, makanya saya punya mobil Rolls Royce. Itu waktu Luga ke surga itu surga apa itu? Paling tertinggi apa paling rendah? Tas. Jadi yang kalau saya waktu itu
saya dibawa ke suatu tempat itu, di situ ada perkumpulan jutaan malaikat sedang menyembah Tuhan. Itu sebenarnya tempat seperti istananya Tuhan. Karena saya menginjil. Itu. Tempatku apa di Bang Luga yang nggak ada suaranya ya? Aku Bang juga Luga, Bang Luga, Bang Luga. Iya. Lanjut. Lanjut Bang Luga. Bisa main judi di sana gak? Bisa main judi kak, kita jabung ayam gitu. Bisa main judi pas lo buka kartu lo langsung diantar ke neraka langsung. Tolong. Jabung ayam. Main dadu. Bang Luga, nanti boleh nggak kita buka tamal ban di Surga surga? paling rendah namanya Firdaus. Nanyanya kondusif satu-satu. Siapa yang nanya tadi terakhir? Islam. Ya, Will, kamu Surga nanya paling kali. rendah namanya Firdaus. Itu surga paling tingkat rendah namanya terendah. Firdaus Oke, namanya. yang lain. Oke, yang lain. Al. Ini yang bernaik. Al-Gur. Al-Guroba ada nggak suaraku? Yang baru naik lagi siapa? Oh, jaringan kamu. Ya, Al-Guroba naik. Saya kalau ngomongin tentang surga nggak ada yang berani debat ya. Kalau ngomongin tentang surga nggak ada yang berani debat karena mereka pun nggak tahu tentang surga. Iya. Nggak usah debat Kelihatannya gak, lucu-lucuan ini aja kita yang- gak, santai aja gak, nggak usah debat. Kelihatannya yang diomongin Luga Ya kan iya, kayak gue juga santai kok, santai aja. Iya. Indomie yang diomongin kayaknya ngawur gitu kan. Tapi seperti itulah kenyataannya. Yang selama yang kita baca, pelajari juga apa yang Luga sampaikan lebih kurangnya ada benarnya. Iya kan? Kayak seperti iya, memang betul Indomie. Nah, makanya dari tadi kan aku nyimak aja. Memang yang diomongin benar. Ada yang benarnya juga. Contohnya Sama kayak ketika iya. Makanya aku Kecuali katakan yang mobil itu tadi ya, kecuali yang mobil, yang lain kayak neraka itu seperti yang dijelaskan seperti tengkorak itu ada penglihatan dari saudara kita juga mengatakan. Saya justru mengatakan justru harus mengekspos di surga ada mobil. Karena kenapa? Kalau di surga tidak ada mobil sama juga dengan membuat surga itu kayak hutan. Jadi kayak hutan belantara. Mobil itulah yang menunjukkan kalau ada kemewahan di surga. Jadi gua orang yang paling mengekspos di surga ada mobil. Gua nggak mau kalau di surga dulu cuma jalan kaki, terbang-terbang, itu hina bro. Nah, jadi Iya, sorry. oke. Jadi kalau untuk mobil gua, Oke, nggak apa-apa, gua nggak fanatik. apa-apa. itu saya gua menggambarkan fanatik juga ini kalau untuk mobil. cerdas ini. Beliau Iya, ini gua sedang sangat melakukan fanatik. Justru gua lah orang yang nggak akan mau ke surga kalau di surga nggak ada mobil. Ya, gua paling nggak mau. Sebenarnya ini Luga ini gambaran orang cerdas ini. Dia sedang melakukan satir atau sindiran yang sangat keren terhadap orang-orang yang menggambarkan surga selama ini. Jadi kurang lebihnya seperti itulah gambaran surga terhadap apa yang digambarkan orang-orang beriman itu. Ngawur dianggap. Sekarang Tapi gini itu lah, Bang, ya. keren itu, Bang, satirnya kalau- keren. Gini, sebenarnya itu bukan satir ya. Satir itu artinya begini. Tuhan Jerokli dibawa Tuhan ke surga dan dia mengatakan di surga mobil itu cuma ada di Yerusalem baru. Lalu teman gue juga dapat penglihatan yang sama. Di surga ada mobil.
Lalu tadinya gue bertanya sama Tuhan, di surga tuh jenis mobil apa? Ternyata di surga itu bukan Avanza, di surga itu cuma mobil mewah aja, mobil-mobil yang harganya 20 miliar gitu. Jadi di sini gue bahkan banyak pendeta yang sangat anti dengan hal seperti ini. Misalnya di surga nggak ada makan, nggak ada rumah. Sorry, kenikmatan terbesar yang bisa kita nikmatin adalah rumah, makan, dan mobil. Jadi kalau tidak ada yang tiga ini, surga itu lu jadikan kayak hutan. Sementara surga itu adalah tempat yang paling modern daripada New York gitu loh. Dari mana kita tahu? Kita lihat Wahyu pasal 20. Jalannya aja itu dari emas seperti kaca murni, saking murninya. Kalau jalannya saja dari emas murni, lu nggak bisa ngebayangin kalau mobilnya itu dari berlian, mobilnya dari emas murni, gitu. Jadi jangan lo anggap surga itu sehina dan seperti hutan-hutan, kita kan terbang-terbang di taman-taman. Itu surga tertolol, itulah surga paling rendah namanya Firdaus, itu benar. Tapi kalau Yerusalem baru, oh itu super mewah bro. Itu paling ngeri. Itu mobilnya juga gue yakin dari apa itu? Dari emas murni itu. Dari perak yang silver tembaga yang ngeri. Jadi jangan lo anggap di surga nggak ada mobil, justru mobil itu kemuliaan terbesar di surga, jangan salah. Gitu, Berarti ini bukan satir ya, bukan sindiran ya. Ini benar-benar bukan. Ini gue percaya 100%. Ya, nyawa gue pertaruhkan untuk ini. Ini penglihatan nyawa kan? Gue bertaruh. Berarti gambaran yang Anda katakan itu tadi itu bukan penglihatan, dibawa langsung. Dibawa rohnya. Tadi Abang Luga bilang penglihatan. Iya, artinya kan begini loh, bahasa-bahasa kepada orang umum ini kan kadang-kadang mereka nggak bisa mengerti membedakan penglihatan, rohnya dibawa atau mimpi, kan kadang-kadang mereka nggak bisa membedakan. Tapi kalau yang kejadian mobil ini benar-benar dia ke sono. Oh, berarti ini semacam perjalanan astral lah ya, semacam Isra Mi'raj gitu lah ya. Betul. Jadi gue sangat menentang kalau kata Rudi Waris di surga kita cuma duduk di taman-taman makan buah apel. Itu orang gila bro. Surga itu jadi kata Tuhan Luga, apa yang kamu sangkakan itulah yang kamu diperlihatkan. Jadi apa yang menjadi keyakinan menjadi seperti mimpi. Seperti mimpi.